Inilah keunggulan ibadat perjanjian baru, karena imam besar kita mempersembahkan diri dan darahnya sungguh-sungguh mengampuni dosa dan menyucikan hati kita. Tempat Yesus mengorbankan diri juga beda. Bukan di kota Yerusalem, di dalam bangunan buatan tangan manusia, tetapi seperti kita sudah dengar kemarin, Yesus mempersembahkan korban satu kali untuk selama-lamanya di tempat yang bukan buatan tangan manusia, yaitu di sorga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita menyiapkan hati untuk merayakan Ekaristi pagi hari ini, karena Ekaristi adalah ibadat yang sempurna, karena Imam Agung kita, Yesus Kristus, telah mengorbankan nyawa untuk mengampuni dosa-dosa. Ekaristi adalah menghadirkan kembali kurban Yesus di salib. Mari kita mengikuti Ekaristi dengan sepenuh hati sambil mohon ampun atas segala dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Yesus Kristus telah mengorbankan diri karena taat kepadamu. Anugerahkanlah kebijaksanaan-Mu agar kami memahami pengorbanan putra-Mu dan melaksanakan perintah kasih-Nya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, belakangan ini bacaan pertama diambil dari surat kepada orang-orang Ibrani. Surat yang ditulis untuk orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen, tetapi karena dianiaya mereka tergoda untuk kembali ke agama semula. Kepada orang Yahudi yang goyah imannya inilah surat Ibrani ditulis untuk meyakinkan mereka bahwa agama Kristen adalah penyempurnaan dari agama perjanjian lama. Dan dengan macam-macam cara mau diterangkan kepada orang Yahudi itu bahwa agama Yesus Kristus lebih unggul. Salah satu yang dibicarakan adalah soal ibadahnya. Tadi digambarkan secara singkat Bait Allah di Yerusalem. Singkatnya, ada pelataran besar di mana orang-orang yang bukan Yahudi boleh kumpul. Lalu ada bangunan yang merupakan tempat ibadah. Bangunan itu dibagi dua. Yang di depan disebut tempat kudus, dan imam-imam biasa secara bergiliran boleh masuk ke dalamnya. Seperti ayah Yohanes Pembaptis mendapat undian untuk masuk ke tempat kudus dan mempersembahkan wangi-wangian, membakar dupa. Sesudah itu ada tempat maha kudus yang lebih dalam lagi dan dipisahkan dengan tirai yang tebal memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Di tempat inilah orang Yahudi atau orang Israel percaya Allah ada di situ, bersemayam di atas tabut perjanjian. Setahun sekali yang namanya Imam Agung bertugas masuk ke tempat Maha Kudus dengan gemetar, mempersembahkan korban darah binatang korban, anak kambing, untuk
mohon ampun atas segala dosa bangsa Israel. Darah anak kambing itu dituangkan, diusapkan di atas tutup tabut perjanjian. Dan mereka percaya begitu darah binatang korban menyentuh tutup tabut perjanjian Allah, maka dosa bangsa Israel diampuni. Tapi setiap tahun harus diulang lagi. Nah, penulis surat kepada orang Ibrani mau mengatakan korban Yesus Kristus lebih sempurna. Dari segi imamnya, Yesus itu imam besar, anak Allah sendiri yang tanpa noda. Dari segi korbannya, bukan anak kambing atau anak domba, bukan darah binatang yang dipersembahkan untuk memohon ampun kepada Tuhan, tetapi darahnya sendiri. Dari segi hasilnya, kalau dalam perjanjian lama, darah binatang korban hanya menyucikan sementara atau secara lahiriah dan tidak mampu menyucikan hati manusia, maka kurban Yesus yang berupa darahnya sendiri mampu menyucikan hati manusia sumber dosa. Inilah keunggulan ibadat perjanjian baru, karena imam besar kita mempersembahkan diri dan darahnya sungguh-sungguh mengampuni dosa dan menyucikan hati kita. Tempat Yesus mengorbankan diri juga beda. Bukan di kota Yerusalem, di dalam bangunan buatan tangan manusia, tetapi seperti kita sudah dengar kemarin, Yesus mempersembahkan korban satu kali untuk selama-lamanya di tempat yang bukan buatan tangan manusia, yaitu di sorga. Inilah beberapa keunggulan yang mau dikatakan oleh pengarang surat Ibrani. Mari kita lanjutkan Ekaristi kita sambil semakin menghargai apa yang terjadi pada waktu Ekaristi. Korban ini sungguh korban yang sangat luar biasa. Hasilnya pun luar biasa kalau kita menghayatinya dengan baik. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, dalam Ekaristi ini kami telah menerima putra-Mu, jaminan keselamatan kami. Semoga berkat penyertaannya kami senantiasa berbakti kepadamu dengan melayani sesama, sampai kami menerima anugerah kehidupan kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.